Dari latar belakang militer ini Pak, tapi kan Bapak waktu itu ditunjuk sebagai Menteri Agama ya. Kira-kira Bapak tahu nggak kenapa latar belakang militer tapi ditunjuk jadi Menteri Agama Pak? Ya, kalau saya lihat gini ya, mungkin masukan dari teman-teman ya. Hmm. Karena saya mulai dari akademi pun sudah biasa membina rohani Islam. Oh, Kemudian keren. kami dengan teman-teman mengajar teman-teman yang sama sekali belum bisa baca Quran untuk baca Quran bagaimana. Hmm. Saya juga bukan tajwid, saya juga nggak bagus. Tapi kalau hanya mengajar yang belum bisa, saya masih oke lah. Hmm. Kemudian setelah tamat akademi juga saya biasa memberikan khotbah, memberikan ceramah dan lain sebagainya. Terutama dalam kaitan membangun persatuan dan kesatuan di daerah. Jadi setiap ada gesekan-gesekan pasti saya tampil untuk khotbah atau kuliah subuh saya sampaikan tentang masalah butuhnya persatuan kesatuan dari pendekatan agama pun dari pendekatan bangsa gitu. Oh, luar Oleh biasa saya itu Pak. mungkin Pak Jokowi mendapat informasi, wah Pak Oh, Farul itu biasa khotbah, biasa ya cocok dengan Menteri Agama, mungkin begitu ya iya, bukan. iya. Tapi saya nggak tahu bagaimana alasan yang utama ya. Waktu menjabat Menteri Agama Pak, kira-kira tugas dan tantangan terberat itu di apa Pak? Bidang apa? Ya tantangan kan kita tugas utamanya membangun kerukunan. Kerukunan antar umat beragama maupun di dalam masing-masing umat beragama. Dan ini memang nggak enteng. Di dalam internal umat agama saja juga ada gesekan-gesekan. Tapi dengan kita harus upayakan semaksimal mungkin untuk bisa mengopeninya atau menanganinya dengan baik, dengan balance yang baik. Sehingga semua pribadi merasa happy, meskipun tidak gampang. Apalagi kalau ngomong soal agama ya. Ya. Jadi waktu Menteri Agama kan Bapak pernah melarang penggunaan nikab, terus celana cingkrang, terus kalau penceramah itu harus disertifikasi, itu latar belakangnya apa Pak? Oke, saya cerita ya. Awal saya masuk Menteri Agama telah digarisbawahi oleh Bapak Presiden. Pak Menak nanti utamakan masalah mengatasi radikalisme. Hmm. Nah, saya jabarkan itu dalam banyak hal. Misalnya tadi masalah uh, masuknya aliran radikal ke masjid. Saya sampaikan kepada saat acara tertentu bahwa kalau masuk ke masjid itu orang yang hafal Al-Quran kita sangat butuhkan. Tapi juga hati-hati jangan sampai dia membawa paham radikalisme. Jadi kalau hafiz Quran itu kita terima dengan tangan terbuka, tapi lihat dulu dia membawa aliran radikalisme enggak. Kalau bawa jangan dijadikan pengurus masjid. Apalagi mereka yang masuk itu kan biasanya kalau memang niatnya menyusupkan, pasti dilakukan oleh orang yang memang hafiz Quran. Enggak mungkin kalau tanpa hafiz Quran bisa masuk ke masjid ya. Jadi kita waspadai gitu. Nah ini kemudian disalahgunakan seolah-olah Pak Farul itu anti kepada hafiz Quran. Nah bukan begitu ya. Itu sangat kita butuhkan dan saya mendorong sekali itu pada saat saya menjadi Menteri Agama untuk sebanyak mungkin kita punya hafiz Quran. Nah kalau celana cingkrang dan cadar ya, saya garis bawahi terutama untuk PNS. PNS itu jangan menggunakan celana cingkrang karena sudah ada aturannya sendiri tentang aturan pakaian. Kemudian juga tidak boleh pakai cadar karena bagaimana melayani masyarakat pakai cadar. Tapi kalau di luar itu silakan aja gitu. Tapi ini kemudian disalahartikan, tapi nggak apa-apa lah, itulah challenge bagi seorang politis pejabat. juga barangkali. Ya, tapi kita nggak terlalu persoalkan itu ya. Nah, kalau ceramah bersertifikat itu idenya bukan datang dari saya, tapi dari Pak Wapres. Wapres ya. Tapi kalau saya pandang ya nggak ada salahnya juga ya untuk dikembangkan ya. Selama tidak menjadikan dalil bahwa yang boleh ceramah itu hanya yang punya sertifikat, nah tidak boleh itu ya. Jadi seolah-olah ini menjadi pembekalan wawasan kebangsaan bagi penceramah. Dan menurut saya sangat bagus gitu ya. Asal tidak dijadikan alasan bahwa kamu nggak boleh ceramah, kamu nggak ada sertifikat, nggak boleh seperti itu. Tidak ada pelarangan. Tidak ada pelarangan. Lebih baik dikarenakan pembekalan wawasan kebangsaan. Dan saya garis bawahi ide awalnya dari Pak Wapres gitu ya. Menurut saya bagus, bukan tidak bagus gitu ya. Iya. Karena juga menjaga kualitas dan kemampuannya. Boleh. Jadi dia tidak hanya punya ilmu agama, tapi dia punya wawasan kebangsaan yang tinggi. Dengan demikian dia bisa membawa setiap ajaran agamanya ke arah persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai memecah belah gitu. Jadi mungkin selain itu Bapak punya saran nggak? Kira-kira sekarang ini harusnya bagaimana nih? Supaya nanti umat muslim dan masyarakat kita lebih bisa tidak disusupi oleh teroris ataupun paham radikal. Nah kembali seperti saya katakan tadi, itu harus dibangun ketahanan nasional kita ya. Dan saya kira pejabat-pejabat saat ini pun sudah melakukan hal yang sama ya. Mungkin dengan gaya masing-masing, dengan cara masing-masing, tapi pasti mereka sudah melakukan itu. Apalagi kalau saya katakan tadi Pak Menhan baru-baru ini ngomong tentang ancaman perang modern.
penyusupan ke dalam berbagai bidang kehidupan, kita butuh sekali ketahanan nasional untuk menangkal itu. Ketahanan dan pertahanan ya. Ya, kalau pertahanan satu bidang yang lain, ketahanan satu bidang yang lain. Tapi bisa digabung jadi satu. Karena kedua-duanya, ketua Dewan Pertahanan maupun ketua Dewan Ketahanan, ketuanya adalah presiden sama.